Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada suatu sudut, kali ini kita akan mencari nilai-nilai dari sudut tersebut. Yang akan kita cari adalah nilai-nilai sudut yang istimewa. Oke, kenapa istimewa? Bukan spesial, karena yang spesial hanya yang pakai telur. Nah, sudut-sudut istimewanya itu berapa saja? Yang istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Nah, nanti kita akan mencari nilai-nilai sudut-sudut tersebut ya. Kita buat dulu tabelnya. Nah, mungkin kalau kalian searching di Google atau di buku biasanya sudah ada ya. Nilai-nilai sudut istimewa dari 0, 30, 45, 60, 90 ya. Nilai sin kostannya pasti sudah lengkap. Nah, kali ini kita akan mencari tahu sebenarnya dari mana sih asal-usul nilainya itu, ya kan? Nah, di sini kita mempunyai sebuah segitiga ABC ya. Segitiga ini kita misalkan mempunyai panjang sisinya itu 2 cm, 2 dan juga 2. Kalau segitiga sama sisi, otomatis kan sudut-sudutnya sama besar ya. Jumlah sudutnya adalah 180. Kalau kita bagi 3, berarti masing-masing sudut yaitu 60 derajat. Atasnya juga 60. Nah, sekarang segitiga ini akan kita belah menjadi 2. Kita belah menjadi 2, berarti kita kasih sisi dirinya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita bagi 2, tadi kan 60 ya, otomatis jadinya berapa? Di sini sudutnya 30, sini juga 30 derajat. Nah, gini. Nah, di sini kan segitiganya udah menjadi segitiga siku-siku ya. Nah, nanti kita akan mencari nilai sin kostannya menggunakan perbandingan segitiga siku-siku ya. Yang sin demi, kosami, dan tan desa tadi. Pertama kita pecah dulu ini segitiganya. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, kita perbesar ya biar lebih gampang mencarinya. 60 derajat ya sudutnya. Yang di sini ada 30. Di sini siku-siku ya, otomatis 90 derajat. Nah, panjang dari A ke C tadi berapa? Kan 2 ya, sama. A ke C. Kemudian yang dari A ke B kan 2 ya. Kalau kita bagi 2 berarti berapa? Otomatis ini 1, sini juga 1. Kita ibaratkan di sini adalah D. Nah, di sini C, sini yang A. Di sini kita kasih huruf D ya, biar gampang. Nah, dari A ke D berarti kan panjangnya 1. Berarti dari C ke D itu berapa? Kita bisa mencari panjang CD menggunakan teorema Pitagoras ya. Oke, langsung saja kita cari CD-nya. Berarti untuk CD sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi yang lainnya ya. Sisi miringnya kan 2 kuadrat. Dikurangi dengan 1 kuadrat. Jadi CD sama dengan akar 2 kuadrat yaitu 4. Dikurangi 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1 ya. 4 kurangi 1 berarti 3. Jadi panjang CD adalah akar 3. Nah, gitu. Setelah ketemu ketiga sisinya, sekarang tinggal kita cari sudut-sudutnya. Di sini kan ada sudut 60 sama 30 ya. Berarti kita dapat mencari di sini. 30 sama 60. Mana dulu yang akan kita cari? Yang 60 dulu ya. Kita mulai dari sinus. Sin 60 derajat. Sin itu apa? Sin kan demi ya. Depan per miring. Untuk yang 60 derajat, kita tarik garis lurus ke depan. Berarti sini menjadi depannya. Sini menjadi sampingnya. Sin demi. Depan per miring. Depannya kan akar 3. Miringnya berapa? 2. Jadinya akar 3 per 2. Atau sama juga dengan
1/2 akar 3 ya. Nah, kemudian kalau yang cosnya berapa? Cos 60. Cos 60 derajat. Kalau cos, rumusnya apa? Cos sami. Samping per miring. Sampingnya berapa? Ini kan sudutnya ya, berarti ini sampingnya. Sampingnya itu 1. Miringnya 2, jadi 1/2. Nah, sekarang tinggal yang tannya. Tan 60 derajat. Kalau tan apa? Tan desa, depan per samping. Depannya kan berapa? Akar 3 ya, sampingnya 1. Akar 3 bagi 1, ya tetap akar 3. Nah, sekarang tinggal kita input ya ke tabelnya. 60 derajat. Sinnya yaitu setengah akar 3. Kemudian cosnya yaitu setengah. Dan tannya adalah akar 3. Oke, sekarang tinggal kita cari-cari yang mana lagi. Di sini ada 30 derajat. Oke, kita pakai yang 30. Kita ganti ya, jadi sin 30. Nah, 30 derajat ya. Berarti kan kita harus mencari dulu sisi depannya. Dari sudut, kita tarik garis lurus. Nah, perhatikan yang AD ini menjadi sisi depannya. Kalau miringnya tetap miring, berarti yang CD sebagai sisi sampingnya. Langsung kita masukkan ya. Sin 30. Sin itu apa? Sin demi. Demi. D-nya 1, Mi-nya 2. Jadi setengah. Cos. Cos itu apa? Sami. Samping per miring. Sanya kan akar 3 ya. Kemudian miringnya 2. Jadi akar 3 per 2. Atau berapa tadi? 1/2 akar 3. Setengah akar 3 ya, sama. Yang tan. Tan itu apa? Tan desa. Depan per samping. 1 dibagi akar 3. Jadinya 1 per akar 3. Kalau kita rasionalkan, kan dikali dengan akar 3 per akar 3 ya. Jadinya akar dikali akar kan tinggal apa? Tinggal angkanya ya. Jadinya kan 1/3 dikalikan dengan akar 3 atau 1/3 akar 3, sama saja. Oke, langsung kita input ke tabel. Sinnya adalah setengah. Cos 30 adalah setengah akar 3. Dan tannya berapa ini? Setengah akar. Dan tannya adalah 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Nah, 30 sudah, 60 sudah. Tinggal kita cari yang mana lagi? Yang 45 ya. Kita cari yang 45, kita gunakan persegi. Oke, kita hapus dulu. Nah, misalnya kita punya sebuah persegi ya, A, B, C, D. Nah, masing-masing persegi ini, misalnya kita punya panjang sininya adalah 1 satuan. Nah, kemudian perseginya kita belah menjadi 2. Nah, kan kalau persegi masing-masing sudutnya mempunyai nilai 90 derajat ya. Kalau 90 dibagi 2, kan berarti sininya di sini 45, sini 45 ya. Kalau di sini tetap 90. Nah, seperti ini kan sudah jadi sebuah segitiga siku-siku ya. Sekarang kita perbesar dulu segitiganya. Kita perbesar segitiganya. Nah, kan panjang dari A ke B 1 ya. B ke C kan juga 1. Sudutnya di sini ada 45 derajat, sini juga 45 derajat. Nah, kita belum mencari tahu sisi miringnya di sini. Untuk mencari hipotenusnya atau sisi miringnya, caranya gimana? Pakai teorema Pitagoras ya. Nah, di sini tadi ada A, B, dan C. Kita akan mencari AC-nya. Berarti untuk AC sama dengan
akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Berarti 1 kuadrat ditambah BC 1 kuadrat lagi. 1 kuadrat kan 1 ya. 1 kuadrat juga 1. 1 tambah 1 berarti 2. Jadi untuk panjang dari AC-nya yaitu akar 2. Nah, gini. Sudah dapat ya nilai atau panjang masing-masing sisinya. Sekarang tinggal kita cari nilainya. Kan 45 derajat ya. Kita akan mencari nilai ini. Jadi ada sin 45 derajat, kemudian ada cos dan juga tan ya. Sin. Bebas ya, mau pakai yang bawah atau yang atas juga sama, kan sama-sama 45. Kita tarik garis lurus ke depan. Sin demi. Sin demi. Kan di sini sisi depan plus sisi miring. Di depannya kan 1, miringnya akar 2. Jadi 1 per akar 2. Jadi 1 per akar. Jadi 1 per akar 2. Langsung saja kita rasionalkan. Berarti kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 ya. Akar 2 kali akar 2. Kan akarnya hilang tinggal 2-nya ya. Jadinya 1 per 2 akar 2. Gitu. Untuk yang cosnya. Cos apa? Sami. Sampingnya. Ini kan depan ya. Ini miring otomatis ini sampingnya. Samping per miring. Nah, sampingnya kan 1, miringnya akar 2. Jadi sama ya, 1 per akar 2. Atau berapa tadi? Kan udah dirasionalkan ya, jadinya 1 per 2 akar 2. Jadinya setengah akar 2. Nah, tannya. Tan kan apa? Tan desa. Depannya 1, sampingnya 1. 1 per 1 yaitu 1. Nah, gitu. Kita input ya ke tabelnya. Sin 45 yaitu setengah akar 2. Setengah akar 2. Untuk cosnya juga sama, setengah akar 2. Dan tannya adalah 1. Tinggal lihat 0 sama 90 derajat. Oke, kira-kira pakai bangun apa lagi ya? Oke, sekarang kita pakai diagram Cartesius. Nah, kita gunakan diagram Cartesius. Kan 0 derajat di kanan di sini ya. 0 derajat, 90 derajat, 180, 270 dan 360. Misalnya kita punya sebuah segitiga ya dengan sisi miring. Sisi miringnya seperti ini ya. Ini miring. Yang di bawah ada sisi samping dan juga sisi depannya. Kan misalnya kita punya sebuah segitiga seperti ini. Nah, kan di sini dinamakan dengan sisi miringnya. Yang di bawah kan sisi sampingnya ya. Yang di sini adalah sisi depannya. Nah, jadi kita gunakan di sini tetap sisi sampingnya karena sudutnya di sini. Dan yang di sini nanti adalah sisi depannya. Dan sisi miringnya kita gunakan yang ini. Nah, sisi miringnya kita gunakan misalnya 3 satuan. Kalau sudutnya adalah 90 derajat, kan berarti di sini ya. Tapi kan sudutnya tadi berapa? 0 derajat. 0 derajat berarti kan sudutnya bagaimana? Kan berhimpit seperti garis lurus. Oke? Jadi misalnya kita gunakan R-nya atau sisi miringnya adalah 3 satuan. Atau sini adalah sebagai yang merah ini sebagai sisi miringnya. Yang bawah kan tetap sisi samping dan yang di sini adalah sisi depannya. Untuk sin itu apa? Sin demi, depan per miring. Depannya berapa ini? Depannya kan setinggi X-nya. X-nya kan nggak mempunyai nilai tinggi ya. 0 derajat, karena menempel. Menempel nilainya masih 0. Berarti depannya adalah masih 0. Demi, miringnya kita gunakan 3 satuan misalnya. Berarti 0 per 3. Mau pakai 2 satuan, 1 satuan sama. 0 dibagi 3, nilainya tetap 0. Dan untuk yang cosnya,
cos 0 derajat ya. Di sini 0. Cos itu apa? Cos samping per miring. Kalau di sini 0 derajat kan sudutnya menempel seperti garis lurus. Berarti otomatis samping sama miringnya nilainya sama. Misalnya di sini nilainya sampingnya adalah 3, miringnya kan juga sama 3. 3/3 yaitu 1. Mau di sini panjangnya yang sampingnya 1, otomatis kan miringnya juga 1. Miringnya 2 juga sampingnya 2. Jadi akan sama panjangnya ya. Karena panjangnya sama, dibagi bilangnya sama, hasilnya adalah 1. Dan yang untuk tannya, tan kan apa? Tan desa. Depannya tadi udah ketahuan ya 0. Sannya 1. Misalnya mempunyai satu satuan. 0 dibagi 1 atau 0 dibagi 3 kan tetap nilainya 0 ya. Jadi tannya tan 0 derajat sama dengan berapa? 0 dibagi terserah mau 1, 2, 3. Kan panjangnya sama saja. Misalnya 3. Jadi 0 dibagi 3 sama dengan 0. Sin demi, depannya 0, miringnya tadi misalnya 3. Tan desa, depannya 0, sampingnya tetap 3. 0 dibagi 3 tetap 0. Langsung kita masukkan. Jadi sinnya adalah tetap 0, cosnya mempunyai nilai 1, dan tannya adalah 0 juga. Yang terakhir untuk 90 derajat, kita gunakan cara yang sama ya. Nah, 90 derajat. Tadi di sini kita menggunakan samping ya. Sini juga depan. Misalnya kita gunakan R-nya ini atau sisi miringnya adalah 3 satuan. Kan tadi di sini 0 derajat. Kalau 90 derajat berarti kan di atas ya. Nah, akan menjadi seperti ini. Sama saja akan menjadi sebuah garis lurus. Jadi untuk sampingnya ini kan dari garis ini ya, dari garis Y ini kan nggak mempunyai nilai arah ke sampingnya. Berarti sanya ini bisa kita sebut dengan 0. Tidak mempunyai arah ya, tidak mempunyai nilai kanannya, berarti sampingnya mempunyai nilai 0. Dan untuk depannya ini kan sama dengan garis Y ini. Kalau panjangnya tadi 3 satuan, kan setelah ditarik ke 90 derajat, tingginya akan sama. Oke, misalnya R-nya adalah 3, berarti otomatis depannya mempunyai nilai 3 juga. Sama seperti tadi yang nilai 0-nya. Jadinya untuk yang sin 90 derajat, sin 90 derajatnya, sin apa? Sin D mi. Depannya kan sama ya. Depannya sama dengan sisi R-nya ini. Misalnya depannya 3, kita kan R-nya tadi menggunakan 3 ya. Ini udah berhimpit garisnya, otomatis panjangnya sama. Jadinya sinnya adalah 3/3. Misalnya kita panjangnya pakai 1, ya 1/1. Bilangnya kan sama. Jadi kalau 3/3 sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya. Nah, untuk cosnya, cos kan samping per miring. Sanya ini nggak mempunyai nilai, sanya kan 0. Jadinya 0 per miringnya. Miringnya kan tadi misalnya 3, jadi 0/3. 0 dibagi 3 yaitu 0. Dan untuk tangannya, tan apa? Tan desa. Depannya kan misalnya kita misalnya menggunakan 3 ya, 3 satuan. Sanya 0, berarti tan desa. Tannya 3, tan desa. Depannya kita bisa menggunakan 3, sanya 0. Jadinya 3/0. 3/0 berapa? Yaitu tidak terdefinisi. Nah, untuk yang sin 90 derajat mungkin ini lebih mudah dipahami. Misalnya kan ada sebuah segitiga siku-siku ya. Di sini ada 3, 4, 5. Nah, sudutnya ini kan 90 derajat. Misalnya kita tarik garis ke depan. Nah, berarti kan sini adalah sisi depannya ya. Depannya. Plus apa? Atau juga sisi miringnya. Ya kan? Ini kan sisi miring segitiganya.
dan juga dari sudut itu di sebelah depannya itu. Jadi untuk depan sama miring kan sama ya. Artinya sin kan demi depan per miring. Depannya yaitu 5, miringnya juga 5. Kalau 5 per 5 sama dengan berapa? Ya 1. Oke? Jadi ini ya untuk yang sin 90 derajatnya. Untuk yang cosnya mungkin agak susah ya samatannya dipahami. Tapi ya itulah serunya trigonometri. Oke, jadi langsung kita masukkan ya. Sin 90 sama dengan 1 dan cos 90 sama dengan 0 dan tannya tidak terdefinisi. Nah, ini adalah asal-usul nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa trigonometri. Setelah itu untuk cara menghafalkannya, kalian bisa lihat video yang saya yang lainnya ya, linknya ada di deskripsi. Oke? Nah, dari tadi kita telah belajar tentang sin, demi, kosami, tandesa, depan, miring, samping, belakang, atas, bawah, setengah, setengah kedua, setengah ketiga, buat apa? Nah, kita akan coba menerapkannya pada sebuah segitiga di sini ya. Lihat segitiganya. Kalau segitiganya misalnya di sini ada nilainya, misalnya ada berapa ya? 3, 4. Kita mencari sisi miringnya. Kan gampang ya, tinggal pakai Pitagoras. Atau misalnya yang di sininya nggak ada, tapi yang diketahui sisi miringnya, misalnya 8, bawahnya berapa? Kan tinggal pakai Pitagoras ya. Tetapi kita akan gunakan konsep yang berbeda untuk soal yang berbeda juga. Di sini sebuah segitiganya, jika diketahui tingginya atau BC-nya adalah 20 cm. Nah, hanya satu sisi yang diketahui. Dan satunya lagi adalah sudutnya, yaitu sudut A. Misalnya di sini ada 30 derajat. Nah, gitu. Dan kita diminta untuk menentukan sisi AB dan AC. Caranya gimana? Nah, di sini ada sudut. Sudut hubungannya bisa pakai sinus, kosinus, dan tangannya. Oke? Yang pertama kita tentukan dulu sisi depan, samping, dan miringnya. Kalau miring sudah pasti yang AC ya. Sudah pasti miringnya. Dan depannya mana? Ya dari sudut kita tarik garis lurus. Tarik garis lurus. Nah, berarti yang BC-nya adalah sisi depannya. Otomatis yang A ke B berarti sisi sampingnya. Sudah ada miring, depan, dan sampingnya. Tinggal kita cari, mau mencari yang mana dulu? Udah gampang nih, mau mencari mie. Ada di warung. Untuk mencari mie di sini, kita bisa pakai konsep sinusnya ya. Kan sinusnya ada depan sama miringnya. Depannya sudah ketahuan 20. Sinnya juga sudah ada 30 derajat. Ya udah tinggal kita masukin aja. Tapi kenapa tidak pakai yang cos? Untuk yang cos kan sami. Sanya aja belum ketahuan. Miringnya belum ketahuan. Sama-sama belum ketahuan, ya nggak bisa. Berarti kita harus mencarinya, tetapi yang salah satunya sudah diketahui. Oke, kita langsung pakai yang sinus ya. Jadi yang sin. Nah, sin kan demi ya. Nah, sinnya itu kan ketahuan sudutnya berapa? 30 derajat. Jadi sin 30 sama dengan depan per miring. Depannya berapa? Kan 20. Jadi 20 per miring. Miringnya belum ada ya. Jadi kita tulis mi aja. Nah, sin 30 itu berapa? Kita lihat tabelnya ya. Sin 30 adalah setengah. Berarti sin 30-nya kita ganti jadi setengah atau 1 per 2. Sama dengan 20 per miringnya. Oke, jadinya kan tinggal kita pindah dua saja ya, setengah sama mi-nya. Kita tukar posisi. Jadinya kan mi sama dengan 20 per setengah ya. Atau per setengah itu kan sama dengan dibagi setengah ya.
Oke, per sama bagi itu sama. Selanjutnya, kan ini pembagian, kita rubah jadi perkalian. Jadinya gimana? Jadi ya, miringnya sama dengan 20 dikali berapa? Jadi balik, 1/2 jadi 2/1. Nah, jadinya 20 dikali 2, yaitu berapa? 40. 40 bagi 1, jadi 40. Oke. Jadi sisi miringnya adalah 40 cm. Gampang ya? Mengapa yang setengah sama minnya itu cuma ditukar? Nah, jadi gini, misalnya ada 2 kan sama dengan 10 dibagi 5. Misalnya 5 sama 2-nya kita tukar. Jadi kan 5 sama dengan 10 dibagi 2. Gitu kan? Tinggal tukar posisi saja. Berlaku juga buat si setengah sama si mi. Oke, setelah ketemu si miringnya, tinggal kita cari si sampingnya. Sampingnya yaitu si AB kira-kira berapa? Untuk si AB ini, kita bisa pakai rumus apa nih? Bisa pakai cos ya, cos sami atau juga tan desa. Kalau memakai tan, kan langsung ada 20-nya nih. Iya kan? Jadinya kita bisa pakai tan sama cos, kita coba dua-duanya apakah hasilnya sama ya. Oke, sinnya kita simpan dulu. Yang sampingnya kita pakai yang tan dulu pertama. Jadi tan berapa? Tan 30 ya. Tan 30 derajat sama dengan desa, depan per samping. Depannya kan udah ya 20. Jadi 20 per sampingnya. Tan 30 itu berapa? Kita lihat tabelnya ya. Tan 30 sama dengan setengah sepertiga akar 3. Jadi 1/3 akar 3 sama dengan 20 per sampingnya. Tinggal tukar posisi seperti tadi. Jadi sampingnya sama dengan 20 per sepertiga akar 3. Nah, tinggal kita hitung ya. Nah, ini kan dari sepertiganya. Kita buang dulu sepertiganya. Caranya gimana? Ya berarti yang atas sama bawah kita kalikan dengan 3 ya. Yang atas kita kali 3, yang bawah juga dikali 3. Kan sama nih. Kan kalau dikali 3/3 kan artinya dikali 1. Jadi tidak mengubah sih soalnya ini. Jadinya 20 kali 3 berapa? Kan 60. Kemudian yang bawah, sepertiga dikali 3 kan sudah 1 ya. Sisanya apa? Sisanya adalah akar 3. Jadi 60 per akar 3. Setelah itu tinggal kita rasionalkan. Jadi kan dikali dengan akar 3 per akar 3. Nah, akar dikali akar kan hilang ya, tinggal apanya? Tinggal angkanya. Jadinya sama dengan 60 per tadi akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Sisanya adalah akar 3. 60 dibagi 3 sama dengan berapa? Sama dengan 20. Jadinya 20 akar 3 gitu. Gampang ya? Ini ketemu 20 akar 3. Kita coba pakai kosinusnya. Apakah hasilnya sama? Kalau kita pakai cosnya, kan cosnya 30 derajat ya. Jadinya cos 30 derajat sama dengan sami, samping per miring. Sampingnya kan belum ada ya, masih sa per miringnya tadi kan udah ketahuan. Tadi miringnya berapa? 40. Nah. Jadi cos 30 berapa? Cos 30 kan setengah akar 3 ya. Sepertiga, setengah. Setengah akar 3 sama dengan sami. Sa per 40. Nah, tinggal kita makan. Yang 40-nya ini, 40-nya kan pembagian ya. Biasanya sendirian gimana? Ya 40 ini pembagian, pindah terus jadi perkalian. Jadinya setengah akar 3 dikalikan dengan 40. Sisanya tinggal sanya ini. Gitu kan? 40-nya ini pembagian, pindah terus jadi perkalian. Jadinya setengah dikali 40 berapa? Kan 20 ya. Sisanya tinggal akar 3. Jadi 20 akar
3. Nah, gampang ya. Jadi disinilah fungsinya sin, demi, kosemi, dan tan desa itu, dan kita harus menghafalkan nilai-nilainya, nilai-nilai dari sudut istimewanya. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menghitung tinggi sebuah pohon ya, atau sebuah gedung yang kita bawa cuma apa? Penggaris busur. Keren kan? Oke. Jadi pahami dan pelajari baik-baik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.